lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Oh, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA. Apa sih AFTA itu? AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area. Dalam kehidupan internasionalnya, secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani dengan pajak. Begitu pula sebaliknya, pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari negara luar negeri. Sekarang kita lanjut yang keempat, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Ya, reklamasi itu sendiri adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Misalnya saja menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Coba lihat di buku halaman 72, di sana ada contohnya di mana lahan pertanian menjadi lahan industri. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri itu sendiri banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri yang banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena ada beberapa alasan, seperti yang telah saya kirimkan tadi. Atau bisa juga karena pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar adalah lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Atau harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang ada bangunannya. Atau pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah atau yang lebih terjangkau. Industri dibangun dekat dengan bahan baku atau lahan pertanian menjadi pilihan yang baik untuk dijadikan lahan industri. Atau bisa juga faktor sosial atau faktor budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka sendiri dan digantikan oleh uang. Biasanya ada barter di sana. Awalnya petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem atau tak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi dengan lahan pertanian, tetapi digantikan dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian tersebut. Pada dasarnya, penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat.
dan tidak menempati lahan yang produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan muncul atau akan timbul diakibatkan konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Antara lain yang pertama yaitu adalah lahan pertanian berkurang yang membuatkan produktivitas pangan dari pertanian sangat menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau populasi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian itu.